Apa yang menjadi kebiasaan kamu, itu yang akan menentukan kesuksesan yang bisa kamu raih. Ketika kamu memiliki kebiasaan yang positif, misalnya baca buku, kemudian mendevelop skill baru, maka kebiasaan inilah yang akhirnya membawa kamu mencapai sukses yang kamu inginkan. Kamu memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan secara spesifik pada hal yang kamu sukai, dan apa yang kamu kuasai tersebut akhirnya bisa memberikan impact buat kamu. Contoh misalnya seperti ini. Kamu senang baca buku tentang manajemen. Dari situ kamu punya pengetahuan, wawasan yang banyak tentang manajemen. Pada akhirnya ketika kamu punya keterampilan itu, orang tahu kamu punya keterampilan itu, kamu akan kemudian menjadi orang yang dibutuhkan membantu menyelesaikan berbagai macam masalah seputar manajemen. Nah, memiliki sebuah kebiasaan baik adalah hal yang butuh diusahakan. Pada video kali ini saya akan sharing tentang buku yang membantu saya untuk membangun sebuah kebiasaan baru. Apa saja itu? Yuk kita simak sama-sama. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Juga spesial di dalam channel ini ada video tentang rekomendasi buku, di mana saya merekomendasikan dari buku-buku yang saya punya, mana buku-buku terbaik yang kamu butuhkan untuk konteks ataupun topik tertentu. Dan pada video kali ini adalah kita akan membahas buku terbaik tentang bagaimana mengubah kebiasaan. Oke, kita mulai dari buku yang pertama. Buku yang pertama yang saya rekomendasikan buat kamu untuk mengubah kebiasaan atau belajar mengubah kebiasaan adalah kamu butuh baca buku The Power of Habit, ya, dahsyatnya kebiasaan. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup dan bisnis, ditulis oleh Charles Duhigg. Nah, di dalam buku Power of Habit ini, kita diajarkan, kita bisa belajar tentang memahami sebenarnya apa itu kebiasaan dan dari mana kebiasaan itu muncul. Ada satu alur yang menarik yang saya suka dijelaskan oleh si Charles ini tentang kebiasaan, bahwa pada prinsipnya kita punya kebiasaan tertentu karena kita ngejar itu, ya, imbalan tertentu. Ya, dan kita ngejar imbalan tertentu itu akhirnya membawa kita pada tanda tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Kenapa kita contoh ya, ini contoh saja. Misalnya mungkin orang yang punya kebiasaan setelah makan ngerokok. Karena ketika dia misalnya habis makan dia merasa mulutnya pedas, maka itu memberikan tanda oke, dia butuh merokok. Dan ketika dia merokok, dia menghirup nafas, maka ada imbalan yang dia peroleh, misalnya dia akhirnya bisa merilis, ya, melepas rasa pedas yang ada di dalam mulutnya karena dia menghisap rokok, atau kemudian dia bisa mendapatkan satu sensasi yang berbeda setiap kali dia menarik nafas yang dalam, seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya, kenapa ada orang yang begitu sangat-sangat suka olahraga? Kenapa? Karena dia melihat bahwa saat dia olahraga ada imbalan yang bisa dia peroleh. Apa itu? Misalnya tubuhnya merasa bugar, merasa sehat, merasa segar, dan itu membuat dia bisa beraktivitas dengan sangat-sangat baik. Nah, ketika imbalan itu menjadi sesuatu yang dia edik, ya, kecanduan, maka ini yang akhirnya membuat kebiasaan. Sehingga di situ biasanya orang-orang seperti ini ketika melihat sepatu olahraganya langsung terpicu untuk pakai sepatunya, kemudian dia olahraga, setelah itu dia merasa bugar. Begitu seterusnya. Atau contoh lainnya lah, misalnya mungkin pagi hari kita, bagi yang senang ngopi, kita ngerasa bahwa ada tanda, pagi ini kayaknya asik nih kalau sambil ngopi. Jadi akhirnya kita ngopi. Nah, sambil ngopi kita kemudian mendapatkan sensasi yang kita butuhkan, imbalan, misalnya perasaan tenang, perasaan segar, ataupun ya dapat ide atau inspirasi. So, sederhananya seperti itu. Kamu bisa baca lengkapnya di buku The Power of Habit. Nah, kalau kamu sudah tahu bagaimana cara habit itu terjadi, akan mudah untuk kamu bisa mengubah kebiasaan apapun yang kamu butuhkan. Nah, buku yang kedua yang saya rekomendasikan yang bisa mengubah kebiasaan kamu adalah buku Why We Sleep
mengapa kita tidur. Nah, setiap harinya saya tidur kurang lebih 8-7 jam, 7-8 jam. Dan pola tidur saya adalah seperti ini. Biasanya saya selalu tidur itu di bawah jam 9, ya, jam 9 malam itu, jam 8 biasanya setelah habis sholat isya ya sudah itu, langsung tidur itu. Nah, tidur, nyenyak, lap, bangunlah bisa misalnya mungkin jam 3 atau jam 4 atau ya paling tidak ya sebelum sholat subuh itu sudah bangun. Nah, kebiasaan tidur yang saya lakukan ini itu salah satunya adalah by reset ini itu. Jadi dari buku Matthew Walker, di mana dia menjelaskan bahwa tidur itu adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia. Tidur adalah momen yang yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meregenerasi sel, kemudian merefresh pikiran kita sehingga besok kita bisa beraktivitas secara optimal. Kamu tentunya ya, misalnya punya pengalaman saat kamu kurang tidur, apa yang terjadi? Mungkin kamu pikirannya nggak fokus, kemudian tubuh kamu lemas dan sebagainya. So, baca buku ini akan membantu kamu untuk bisa mengubah cara tidur kamu. Kemudian buku yang selanjutnya yang saya rekomendasikan buat kamu adalah buku ini. Ini buku terbaru ya, di 2021 yang saya beli. Hello Habits, karya Fumio Sasaki. Ya, jadi salah satu pelopor hidup minimalis dari Jepang. Nah, yang menarik yang saya suka dari buku ini itu dia punya 50 tips yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita punya satu habit baru itu. Dan ini tentunya adalah hal yang sangat-sangat kamu butuhkan itu untuk kamu tahu, sehingga mudah akhirnya kamu bisa mengubah diri kamu untuk punya habit yang baru, yang bagus, yang lebih mendukung untuk pencapaian sukses yang kamu inginkan. Dan buku yang bisa mengubah kebiasaan lainnya adalah buku ini, Extreme Productivity, karya Robert Pozen ya. Nah, di buku ini sebenarnya ada banyak tips yang bermanfaat gitu. Tapi salah satu tips yang saya sukai adalah tips tentang bagaimana kita memiliki kebiasaan baca. Nah, saya bacakan ya sedikit ringkasannya. Di sini si Pozen ya, Robert Pozen ini menjelaskan bahwa kita butuh membangun sebuah kebiasaan baca, dan kebiasaan baca yang kita bisa gunakan adalah seperti ini. Jangan mengutamakan pada banyaknya kata yang mampu kamu baca dalam semenit, tetapi tingkatkanlah kecepatan baca dengan membaca hanya pada bagian yang penting menurut kamu. Nah, jadi ya terus terang gitu, dari semua buku yang saya baca, tidak semuanya kemudian saya baca dari A sampai Z, dari halaman 1 sampai halaman akhir. Ada banyak buku yang itu saya baca menggunakan prinsip yang diajarkan oleh si Robert Pozen ini. Jadi itu juga yang membangun kebiasaan saya membaca, mengubah kebiasaan saya membaca. Dan yang terakhir yang saya rekomendasikan buat kamu, buku yang bisa mengubah kebiasaan kamu adalah ini, Kitab Anti Penundaan, karya Darmawan Aji ya. Jadi di buku ini kita jadi diajarkan cara bagaimana kita agar tidak terjebak ataupun menjadi orang yang suka menunda-nunda. Ya terus terang itu adalah masalah besar bagi orang yang ingin membangun sebuah self-discipline, yaitu kebiasaan menunda-nunda. Nah, menunda-nunda adalah kebiasaan buruk yang itu tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Kalau kita bisa tahu bagaimana cara mengatasi kebiasaan kita menunda-nunda, maka ini akan sangat membantu tentunya dalam mencapai sukses yang kita inginkan. Oke, jadi itu buku-buku yang saya rekomendasikan buat kamu baca kalau kamu saat ini sedang dalam project diri ya, punya program diri untuk memulai sebuah kebiasaan baru, ataupun mencari kebiasaan baru apa yang bisa kamu mulai miliki di tahun 2022 nanti agar bisa mencapai sukses yang lebih baik. Kamu bisa baca buku-buku ini. Oke, jika kamu suka video-video seperti ini, silahkan klik like, dan buat yang belum subscribe boleh subscribe. Dan dari 5 buku yang saya rekomendasikan, mana yang menurut kamu menarik atau kamu mungkin sudah punya, boleh kamu tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.